warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang kembali di debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Tidak terasa sekarang kita sudah memasuki babak semifinal pertama, di mana debat konstitusi ini adalah sebuah acara tahunan yang diselenggarakan oleh MPR RI untuk mempertemukan universitas-universitas dari 34 provinsi yang memiliki tim debat yang tentu saja sangat menarik sekali mendengar pandangan mereka mengenai topik-topik ataupun mosi perdebatan yang sudah kami sediakan. Nah sekarang kita sudah memasuki ke babak semifinal pertama, kita akan lihat siapakah yang akan masuk ke babak final. Untuk itu langsung saja di babak semifinal pertama ini sudah hadir dua tim yang siap memberikan argumentasinya pada kesempatan hari ini. Kita sambut Nusantara 4 dan tim Nusantara 13. Langsung kita akan melihat siapakah yang memegang posisi pro maupun posisi kontra. Silakan perwakilannya untuk mengambil kertas yang ada di tengah. Baik, silakan kembali ke posisi. Oh, coba mungkin lepas di dalam. Oke, itu dia. Silakan. Dan diperlihatkan ke hadapan hadirin dan juga pemirsa di rumah. Di manakah posisi tim Nusantara 4 dan di manakah posisi tim Nusantara 13. Nusantara 13 menempati podium kontra dan Nusantara 4 menempati podium pro. Silahkan menempati podiumnya masing-masing. Baik. Dan langsung saja kami mengundang kembali Dewan Juri kami pada hari ini yang akan menilai secara langsung bagaimana hasil kerja dari kedua tim debat kami. Untuk itu kita berikan sambutan yang meriah kepada 5 orang Dewan Juri kami. Ya, sudah hadir tetap dengan semangatnya dan kesiapannya. Baik, izinkan saya memperkenalkan Dewan Juri kami pada hari ini. Dimulai dari sisi yang paling kanan, sudah hadir di sini Haji Rambe Kamarul Zaman MSc MM selaku pimpinan Badan Pengkajian MPR RI. Lalu di sebelah kiri Pak Rambe telah hadir Insinyur Haji Tifatul Sembiring selaku pimpinan Badan Pengkajian MPR RI. Bergeser lagi kita ke bagian kiri Pak Tifatul. Telah hadir di sini Haji Bambang Sadono SHMH selaku pimpinan Badan Pengkajian MPR RI. Dan yang setia terus bersama dengan kami mendampingi setiap tim debat ada Profesor Dr. Hendrawan Supratikno selaku pimpinan Badan Pengkajian MPR RI. Dan tentu saja yang selalu menempati posisi paling kiri ada Dr. Andes Yana Indrawan MSI selaku Sekretariat Jenderal MPR RI. Baik, pada babak semifinal pertama ini, mosi perdebatan yang akan diangkat adalah sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif. Bagaimana pandangan dari kedua tim debat kami? Namun izinkan saya terlebih dahulu untuk memberikan gambaran bagaimana debat konstitusi ini akan berlangsung. Debat konstitusi akan terbagi atas 3 babak, yaitu babak pertama yang berisikan argumentasi pembuka, dilanjutkan babak kedua yang berisikan bidasan, argumentasi dan interupsi, lalu dilanjutkan dengan babak ketiga yang berisikan solusi dan rekomendasi. Nah bagi Anda yang sudah ingin dan tidak sabar melihat siapakah yang akan menjadi tim unggulan atau akan memenangkan babak semifinal pertama ini, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Mahasiswa MPR
Ya, Anda masih bersama kami di debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Kita sudah memasuki babak semifinal pertama dan mosi perdebatan yang kami angkat adalah sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif. Sudah kita lihat tim debat dari masing-masing sudah berada di podiumnya dan langsung saja untuk memulai babak pertama, pembicara pertama dari setiap tim akan diberikan waktu maksimal 4 menit untuk menyampaikan argumentasi pembuka yang berisikan pemahaman topik, permasalahan, analisis, dan solusi secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing tim terhadap suatu mosi. Dan tentu saja akan disampaikan oleh pembicara pertama. Untuk itu kita akan mulai kepada kubu pro. Waktu 4 menit Anda dimulai dari sekarang. Para penguasa melihat segalanya lewat mata-mata. Sebagian sapi melihat dengan indera penciumannya. Dan para Brahmin melihat dengan kitab-kitabnya. Sedangkan manusia lain melihat segalanya lewat mata mereka saja. Kautilya, filsuf India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang arif, adil lagi bijaksana, serta para pengamat konstitusi yang telah hadir pada kesempatan kali ini, terkhusus untuk rekan berpikir kami dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Dwi Murniati sebagai pembicara pertama, di sebelah kanan saya Masko Afrianto Lumban Tobing sebagai pembicara ketiga, dan di sebelah kiri saya Indra Lukman Siregar sebagai pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, berbicara mengenai mosi perdebatan kali ini, yakni sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif, maka kami sebagai tim pro dari tim Nusantara 4 akan menyampaikan argumentasi pembuka dengan menyatakan secara tegas, lugas, dan mantap bahwa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini sehingga mosi sangat layak untuk dipertahankan. Dewan Juri yang terhormat berserta rekan berpikir kami dari tim kontra, sebelum melanjutkan argumentasi, perlu rasanya kami memberitahu dan kita perlu memahami bersama-sama apa makna dari proporsional tertutup. Proporsional tertutup secara definitif adalah pemilu dengan pemilih yang hanya memilih tanda gambar dengan suara yang jatuh untuk partai dan didistribusikan ke daftar calon anggota legislatif yang telah disusun oleh pimpinan partai. Untuk itulah Dewan Juri yang terhormat beserta rekan berpikir kami dari tim kontra, sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif sangat cocok untuk diterapkan di sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika kita tinjau dari segi konstitusi, maka berdasarkan pasal 19 ayat 1, pasal 22C ayat 1, dan pasal 22E ayat 2 dan ayat 6, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka mosi perdebatan kali ini adalah mosi yang konstitusi atau sejalan dengan Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu Dewan Juri yang terhormat, hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD yang menyatakan bahwa sistem pemilu baik menggunakan sistem proporsional tertutup maupun sistem proporsional terbuka adalah konstitusional. Namun Dewan Juri yang terhormat beserta rekan berpikir kami dari tim kontra, adapun kami setuju dengan sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif adalah bahwasanya pelaksanaan pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka menuntut partai politik dalam artian mau tidak mau harus mendulang suara dengan menempatkan calon legislatif yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Hal ini tidak terlepas dengan beban biaya politik yang begitu besar. Hal ini sehingga untuk memenangkan kontes persaingan, maka partai politik harus berusaha menemukan calon legislatif yang bukan berdasarkan kemampuannya. Dewan Juri yang terhormat, untuk itulah pembangunan budaya politik Indonesia yang sehat menuntut kita harus memulai perbaikan dengan melahirkan anggota parlemen yang baik dengan dimulai pembangunan dari partai politik sebagai aktor utama yang melahirkan anggota parlemen. Dewan Juri yang terhormat,
Untuk itulah terhadap permasalahan konsep yang ada pada saat ini, kami sebagai tim pro akan mengajukan proposal pembaruan dengan menerapkan sistem proporsional tertutup dengan adanya peletakan kepercayaan terhadap partai politik sebagai infrastruktur politik dan sekaligus sebagai pilar demokrasi. Untuk itulah Dewan Juri yang terhormat, argumentasi kami akan dipertegas secara yuridis normatif oleh pembicara kedua dan akan diperdalam lagi oleh pembicara ketiga. Pakatuan Wopakalawiren Cita Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada tim Nusantara 4 yang menepati posisi kubu pro, sudah menyampaikan argumentasi pembukanya. Dan sekarang saatnya kita mendengar argumentasi pembuka dari tim Nusantara 13 pada kubu kontra. Waktu 3 menit Anda dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, hadirin para pemerhati hukum sekalian, dan rekan-rekan dari tim pro yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim Nusantara 13, saya Rini Maisari sebagai pembicara pertama, kemudian Muhammad Irsan sebagai pembicara kedua, dan Raudatul Jannah sebagai pembicara ketiga. Berkaitan dengan mosi debat kali ini, yakni sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif. Dengan ini kami menegaskan bahwa kami tidak setuju berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, adanya wacana untuk memberlakukan kembali sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif di Indonesia dikhawatirkan akan memperkuat lagi sistem oligarki kepartaian, yang mana sistem semacam itu sering dianggap kembali ke model pemilu di era Orde Baru. Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, sistem proporsional tertutup apabila diterapkan di Indonesia akan memberikan berbagai dampak negatif yang mana hal tersebut seharusnya tidak boleh diterapkan. Sebagai contoh Dewan Juri yang terhormat, apabila kita menerapkan sistem proporsional tertutup, maka akan mempersempit ruang partisipasi publik dalam pemilu, serta menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca pemilu. Selain itu, rakyat juga tidak dapat mengenal dengan baik siapa calon pemimpin mereka yang dalam hal ini adalah caleg, karena sistem proporsional tertutup memiliki mekanisme pemilihan partai, bukan pemilihan individu secara langsung, yang akan berdampak kepada terjadinya politik terselubung yang terjadi di tubuh internal partai politik. Mengapa? Karena calon caleg hanya dinilai oleh parpol secara internal yang menyebabkan hanya orang-orang tertentu atau yang mempunyai basic hubungan khusus dengan ketua atau pengurus partai yang dapat terpilih. Dewan Juri yang terhormat dan hadirin para pemerhati hukum sekalian, selain itu, penerapan sistem proporsional tertutup membuat komunikasi politik tidak berjalan secara efektif. Tidak hanya itu, krisis calon anggota legislatif juga menjadi sulit dihindari karena sedikitnya peminat yang serius maju menjadi caleg. Dewan Juri yang terhormat. Hal ini disebabkan siapa-siapa saja yang duduk di parlemen nantinya sudah bisa diprediksi sejak jauh-jauh hari lantaran keputusannya ditentukan oleh partai politik. Yang hal tersebut tentunya akan menimbulkan ketidakadilan bagi kader-kader yang hendak maju sebagai caleg, karena nantinya caleg yang hendak maju lebih diprioritaskan kepada pihak-pihak tertentu yang menjadi petugas partai demi kepentingan politik. Maka dari itu, kami merasa bahwa penerapan sistem proporsional terbuka pada pemilu legislatif sudahlah sangat tepat. Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena dalam sistem proporsional terbuka, rakyatlah yang memiliki kedaulatan penuh. Siapa yang akan duduk di parlemen akan ditentukan sendiri oleh rakyat. Sistem proporsional terbuka inilah yang menjamin dan memastikan suara rakyat menjadi penentu siapa-siapa saja
Indonesia yang akan duduk di parlemen, yang akan mewakili kepentingan dari masyarakat itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Atas dasar itulah, kami tetap tidak mendukung penerapan sistem proporsional tertutup yang berlaku di Indonesia, karena hal tersebut merupakan bentuk kemunduran terhadap demokrasi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim Nusantara 13 di kubu kontra yang sudah menyampaikan argumentasi pembukanya. Dan hadirin, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan memasuki babak kedua di mana Anda bisa menyaksikan bidasan, argumentasi, dan interupsi dari kedua tim. Untuk itu tetap bersama kami di Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Kita tengah memasuki babak semifinal pertama di mana sudah hadir tim Nusantara 4 pada kubu pro dan tim Nusantara 13 pada kubu kontra. Membahas mosi perdebatan yaitu sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif, kita akan memasuki babak kedua di mana akan terbagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua adalah saatnya pembicara kedua dari masing-masing tim akan memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang telah disampaikan oleh tim lawan. Dilanjutkan pada sesi ketiga dan keempat, di mana pembicara ketiga dari masing-masing tim akan memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh pembicara tim lawan. Dalam kesempatan ini, setiap sesi atau setiap pembicara akan dibatasi waktunya maksimal 8 menit. Kita akan mulai pada sesi pertama, di mana pembicara kedua dari kubu pro akan menyampaikan bidasan argumentasi pembuka oleh tim lawan. Untuk itu, 8 menit waktu Anda dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya masuk dan berdiri di atas podium ini, saya diharuskan oleh tim media untuk memakai make up. Bukan saya tidak suka dengan harumnya, tetapi karena butirnya yang membuat saya beralergi. Itu secara medikal jikalau kita lihat dari segi aspeknya. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, jikalau kita melihat hakikatnya, bahwa make up adalah keindahan yang sangat palsu, karena dia bersifat relatif. Argumentasi yang diajukan oleh kubu kontra dengan menitik beratkan pada asas demokrasi hanya bersifat ilusif semata, sementara yang ada hari ini kita hanya menikmati ampas demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta pemerhati konstitusi yang ada di ruangan ini. Dan tak pula lupa saya sapa teman berpikir kami dari kubu kontra yang sama-sama kita banggakan. Dewan Juri yang terhormat, saya di sini memiliki kewajiban moral. Jikalau ada melihat kesalahan yang dilakukan oleh saudara saya, karena secara moral kita diharuskan untuk saling ingat mengingatkan. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk mengingatkan adanya beberapa kesalahan yang disampaikan oleh kubu kontra sepanjang mereka memaparkan argumentasi atas standing yang mereka pertahankan. Yang pertama Dewan Juri yang terhormat, ketika kubu kontra menyatakan apabila negara kita menganut sistem pemilu dengan proporsional tertutup, akan berimbas dan akan terjadinya yang disebut dengan oligarki partai politik. Kalau kita sedikit ingin membalik lembaran buku yang ada, maka kita akan mendapati di dalam buku Jeffrey E. Winters mengenai oligarki atau oligark, itu definisi tersebut masih debatable dan belum tuntas sekali.
Oleh karena itu kami ingin nantinya untuk kesempatan pembicara kedua menjelaskan sebetulnya definisi oligarki partai politik yang dimaksudkan oleh kubu kontra. Oligarki partai politik nampaknya ini hanya bersifat asumtif semata, sementara kita menginginkan adanya penguatan partai politik sebagai infrastruktur politik di dalam pengisian jabatan-jabatan publik yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, ketika kubu kontra menyatakan adanya dampak negatif yang akan ditimbulkan ketika kita menganut sistem proporsional tertutup di dalam sistem pemilu kita. Dampak negatif yang disampaikan oleh kubu kontra tidak sama sekali dijabarkan apa dampak negatif yang ada. Hal itu hanya bersifat sekedar asumtif semata. Silahkan. Oligarki partai politik yang kami maksud di sini ialah di mana partai politik berkuasa penuh atau adanya struggle for power di mana partai politik yang menentukan nomor urut 1 sampai dengan 9 calon legislatif Dewan Juri yang terhormat. Itulah oligarki partai politik yang kami maksud dalam perdebatan kali ini. Terima kasih. Sangat menyedihkan Dewan Juri yang terhormat. Ketika kubu kontra menyatakan bahwa kekuasaan partai politik hanya sekedar menentukan nomor urut calon, dikatakan itu adalah kekuasaan penuh. Ada apa di dalam argumentasi yang demikian? Interupsi. Silakan. Sahabat kami tim Pro, berbicara mengenai sistem proporsional tertutup, kita memang membicarakan bahwasannya nanti yang dipilih oleh rakyat adalah lambang dari partai, bukan orang-orang. Logikanya sederhana. Bagaimana mungkin kita selaku orang yang akan menunjuk orang lain untuk mengurusi kepentingan kita, kita sendiri bahkan tidak tahu siapa orang tersebut, apa kapasitasnya dan kapabilitasnya. Terima kasih. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati konstitusi yang ada. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita berada dalam ketergesa-gesaan, maka kita tidak pernah akan menghasilkan kejernihan pikiran. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, saya jelaskan apa yang diinginkan oleh kubu kontra. Ketika kubu kontra mengatakan bahwa pemilih hanya memilih lambang atau gambar yang ada di dalam kertas suara. Hal inilah nanti yang akan kami jabarkan, di mana kita menginginkan adanya penguatan peran partai politik di dalam hal untuk melakukan pengkaderan. Karena apa? Jikalau kita menganut sistem proporsional tertutup, maka kita atau partai politik yang ada menjadi peserta pemilu mengharuskan adanya kader-kader terbaik sebagai wakilnya untuk menjadi calon legislatif. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, ketika partai politik di dalam hal menentukan calon siapa atau calon legislatif yang mana yang akan ditentukan dan dimuat nanti ketika suara sudah betul-betul nyata dan telah dikonversi, silakan. Bukankah jika yang dipermasalahkan oleh rekan-rekan kami dari tim Pro adalah perihal kaderisasi, saat ini bahkan di sistem proporsional terbuka juga partai politik melakukan kaderisasi untuk menentukan calon-calon legislatifnya, dan ternyata tidak hanya sistem proporsional tertutup yang melakukan kaderisasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kubu kontra menyatakan terdapat permasalahan hari ini masalah kaderisasi partai politik. Oleh karena itu kita benahi melalui sistem proporsional tertutup. Kaderisasi yang ada pada hari ini yang menjadi permasalahan adalah karena membuka sistem proporsional terbuka. Silahkan. Sahabat kami tim Pro, memperbaiki kedudukan atau kekuatan partai politik tidak harus dengan melegalkan sistem proporsional tertutup. Sementara ini kedudukan partai sudah sedikit lebih kuat dengan dibuktikan adanya PP nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PP nomor 5 tahun 2019 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, di mana negara menaikkan 10 kali lipat. Artinya apa? Artinya di sini bisa kita lihat negara menganggap bahwa partai politik adalah hal yang penting, saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, saya buat headline dan saya kutip secara verbatim apa yang disampaikan oleh kubu kontra hanya. Kami belum siap mengajukan argumentasi ini secara penuh, Dewan Juri yang terhormat. Masih banyak alasan lain ketika kita harus mengadopsi sistem proporsional tertutup menjadi sistem pemilu kita. Silakan.
Rekan-rekan dari tim pro, rekan-rekan tidak menjelaskan sebenarnya apa urgensi, mengapa Indonesia harus menerapkan kembali sistem proporsional tertutup. Kita ketahui bersama, sistem proporsional tertutup digunakan di Orde Baru, hingga kemudian di tahun 2009, Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka, yang artinya sistem proporsional tertutup tersebut adalah hal yang bersifat inkonstitusional. Kubu kontra mungkin meyakini adanya kesalahan yang merupakan menjadi hakikat di dalam manusia. Maka kenapa kita mempermasalahkan ketika argumentasi yang lama ingin kita bawa kembali ke argumentasi hari ini? Recollecting the past, apa masalah dengan hal yang demikian? Oleh karena itu ketika terjadi suatu permasalahan di Orde Baru, maka kita harus melihat juga bagaimana sistem perpolitikan di Orde Baru yang dijalankan. Bukan di permasalahan masalah sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka yang menjadi esensi permasalahan pada saat Orde Baru. Yang menjadi permasalahan atau problem yang terjadi di Orde Baru adalah akibat daripada eksekutif heavy. Bukan masalah sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka. Oleh karena itu disinilah dibutuhkan bagaimana kita melihat secara cerdas dan cermat. Sebetulnya dari aspek mana kita harus melihat ini, jangan kita melakukan pencampur adukan tanpa ada betul pembatasan untuk penarikan garis merah sebagai salah satu dasar pijakan kita untuk berbicara. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, saya akhiri argumentasi ini dengan satu adagium. Ketika kita mengajukan satu dalil, maka ada tanggung jawab di sana untuk mempertahankan dalil. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tim Nusantara 4 yang menduduki posisi kubu pro atas bidasan argumentasi pembuka dari tim lawan. Dan langsung kita menuju ke tim Nusantara 13 pada kubu kontra yang akan memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh tim lawan. Waktu 8 menit Anda dimulai dari sekarang. Lex nemini operatur inikum, neminini facet injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan kami muliakan, sahabat-sahabat berpikir kami tim pro pada sesi perdebatan kali ini, serta para pengamat dan pemerhati konstitusi yang kami hormati. Dewan Juri yang kami hormati, sebelum kita membahas ini, ada kalanya izinkanlah saya sebagai representasi dari tim Nusantara 13 untuk mengemukakan gagasan-gagasan argumentasi kami. Tetapi sebelum itu, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya cara rentetan berpikir yang disampaikan oleh tim kontra. Dewan Juri yang kami muliakan, ada satu hal yang lucu yang disampaikan oleh pembicara pertama tim kontra yang mengatakan bahwasannya kalaulah sistem proporsional tertutup adalah hal yang baik, lantas mengapa sistem proporsional tertutup dewasa ini sudah tidak eksis lagi? Yang kedua, Dewan Juri yang kami muliakan, tim pro, pembicara pertama tim pro mengatakan bahwasannya yang terpilih nanti dengan sistem proporsional terbuka adalah orang-orang yang memiliki popularitas atau orang-orang yang memiliki power dalam segi money. Akan tetapi jika kita melihat pendapat Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mengatakan tidak selalu orang yang memiliki popularitas atau yang memiliki kekuatan uang. Buktinya tidak banyak pengusaha yang menduduki kursi legislatif. Dewan Juri yang kami muliakan, ketika kita berbicara mengenai sistem proporsional tertutup, silahkan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita melakukan perubahan di dalam sistem pemilu kita dari sistem proporsional terbuka, dari sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka, saya ingin menanya kepada kubu kontra dengan atas kerendahan hati saya, apakah efek yang telah ditimbulkan dari perubahan tersebut? Sahabat-sahabat kami tim pro, maka seharusnya kita sama-sama berpikir dan harus menjawab pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab oleh tim pro. Logikanya sederhana saja Dewan Juri yang kami muliakan. Bagaimana mungkin kita selaku orang yang menunjuk orang lain
dalam hal ini untuk mengurusi kepentingan kita, sementara kita sendiri tidak tahu siapa orang yang kita tunjuk dan bagaimana kapasitasnya. Mengenai pertanyaan dari tim pro, tentu saja ini ada pengaruhnya dengan kedaulatan rakyat, di mana rakyat seharusnya memilih calon-calon yang duduk di kursi legislatif. Mereka diharuskan tahu siapa yang duduk di sana dan apa kapasitasnya untuk mewakili kepentingan mereka. Hal ini akan mencerminkan bahwasannya kita menjalankan demokrasi yang sebenar-benarnya. Interupsi. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati konstitusi yang ada, atas kerendahan hati saya sekali lagi ingin saya bertanya kepada kubu kontra. Dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, kita melihat siapa yang ingin kita pilih. Maka saya bertanya, ketika aspirasi kita tidak didengar oleh para perwakilan rakyat, maka siapa yang akan bertanggung jawab, secara pribadi atau partainya yang akan bertanggung jawab? Dewan Juri yang kami muliakan, untuk menjustifikasi sesuatu hal yang buruk, maka kita harus menyampaikan bukti terlebih dahulu. Dewan Juri yang kami muliakan, yang menjadi permasalahan perdebatan kali ini adalah apa sih sebenarnya alasan mengapa kita harus mempertahankan sistem proporsional terbuka. Maka dengan mengutip pendapat Titi Anggraini, setidak-tidaknya ada 5 alasan yang dapat digunakan. Yang pertama, meningkatkan keterkaitan hubungan antara calon legislatif dengan pemilih atau konstituen. Yang kedua, adanya ruang bagi pemilih untuk menyeleksi secara langsung caleg yang diinginkan dan bukan hanya internal partai yang mengetahui akibatnya apa. Pemilih dalam hal ini dapat memutus yang disebutkan dengan oligarki partai. Silakan saudara-saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, ketika kubu kontra menyatakan adanya keterikatan antara yang dipilih dengan yang memilih, maka saya bertanya, ketika aspirasi rakyat tidak didengar oleh wakilnya yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah personal yang dipilih atau partai politik yang juga merupakan pengusul daripada calon legislatif itu sendiri? Itu dulu dijawab. Sahabat-sahabat kami tim pro, mungkin sahabat-sahabat kami tim pro perlu menyampaikan aspirasi seperti apa yang tidak didengar oleh Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat kita yang duduk di kursi legislatif. Tolong sampaikan bukti ini terlebih dahulu agar kami bisa menjawabnya dengan jelas dan cermat. Saya melanjutkan argumentasi bahwasanya yang ketiga, memberikan kesempatan kepada calon legislatif perempuan karena rakyatlah yang langsung memilih. Yang keempat, partai politik dituntut untuk melakukan rekrutmen calon legislatif secara demokratis. Nantinya calon legislatif yang terpilih memang benar-benar memiliki dukungan dari rakyat. Silahkan Dewan Juri yang terhormat, saya ingin membantu kubu kontra untuk memahami perdebatan ini sehingga berada pada ruang ilmiah pada malam hari yang berbahagia ini. Oleh karena itu saya ingin bertanya, ketika kubu kontra menyatakan bahwa ingin mengedepankan fakta-fakta, apa yang menyebabkan kubu kontra menyatakan di dalam pembicara pertamanya bahwa yang nanti dipilih dalam sistem proporsional tertutup hanyalah orang-orang yang dekat dengan elit-elit partai? Sahabat-sahabat kami tim pro, kalau kita selalu memandang sesuatu melalui kacamata negatif, maka akan terlihat negatif pula. Untuk menjawab pertanyaan tim pro tadi, yang menjadi permasalahannya bukan sistem proporsional tertutup ataupun terbuka. Kalaulah ada ketidakterwakilan suara rakyat, itu merupakan permasalahan individu, bukan dengan cara merubah sistem yang sekarang menjadi sistem proporsional yang tertutup. Ini harus dicermati sahabat-sahabatku tim pro. Dewan Juri yang kami muliakan, jika kita ingin melirik sejenak pendapat dari Dirga Ardiansa yang merupakan dosen ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia, mengatakan bahwasannya sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif dapat membungkam partisipasi politik perempuan. Perempuan yang menjadi calon legislatif akan kesulitan bertarung untuk mendulang suara yang nantinya kesulitan juga mendapatkan kursi. Silakan sahabat kami tim pro. Dewan Juri yang terhormat, Spinoza pernah berkata bahwa ketidaktahuan bisa memperbudak seseorang. Oleh karena itu, karena saudara saya adalah berada di kubu kontra pada malam hari ini, saya tidak ingin diperbudak oleh ketidaktahuan karena mereka adalah saudara-saudara saya. Maka sekali lagi saya bertanya, apa faktanya ketika mengatakan bahwa di dalam sistem proporsional tertutup hanya mengedepankan kedekatan terhadap elit-elit partai? Justru kami mengetahui banyaknya keburukan jika kita menerapkan sistem proporsional tertutup, makanya kami tetap bertahan dengan sistem proporsional terbuka. Sahabat-sahabatku dari tim pro, perlu kita cermati bahwasannya
Pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi dan Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Tahukah sahabat-sahabat kami tim pro filosofi dari adanya pasal ini? Filosofi dari adanya pasal ini adalah pasal ini ditujukan agar adanya demokrasi yang berjalan dengan lancar, bukan calon-calon yang nantinya kita pilih, tetapi kita tidak mengetahui siapa-siapa saja yang duduk di sana dan apa kapasitasnya untuk mewakili kepentingan kita. Oleh karena itu, jika kita membicarakan suatu konsep ketatanegaraan secara utuh, maka kita juga harus paham peran dari wakil-wakil rakyat adalah sesuatu hal yang krusial. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, menerapkan sistem proporsional tertutup bukanlah ide yang cermat dan harus dipertimbangkan berkali-kali. Sekali lagi kami menegaskan, dan sudah ketiga kalinya kami menegaskan hal ini, bahwasannya tim pro juga tidak bisa menjawab. Logikanya sederhana saja, bagaimana mungkin kita selaku orang yang menunjuk wakil kita yang untuk mewakili kepentingan kita di posisi legislatif, sementara kita sendiri tidak tahu siapa wakil-wakil kita. Hal ini juga belum dijawab Dewan Juri yang kami muliakan oleh tim pro. Oleh karena itu, kami sekali lagi menegaskan, kami setuju dengan status aku sekarang. Salam konstitusi. Baik, terima kasih banyak pembicara kedua dari tim Nusantara 13 pada kubu kontra. Langsung kita memasuki sesi ketiga di mana pembicara ketiga dari tim Nusantara 4 yang berada di kubu pro akan menyampaikan bantahan atas bidasan yang telah disampaikan oleh tim lawan. Waktu 8 menit Anda dimulai dari sekarang. Bagaimana mungkin rakyat memilih yang akan memimpinnya sementara rakyat tidak mengetahui kapabilitas dan kredibilitasnya? Lantas kami akan menjawab dengan pertanyaan, siapa di sini yang mengetahui jumlah anggota 560 anggota MPR mengetahui bagaimana kapabilitas dan kredibilitasnya? Jangankan kapabilitas dan kredibilitasnya, siapa yang dapat menyebutkan nama yang menjadi anggota MPR itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta para pengamat konstitusi yang hadir saat ini. Terus khususnya rekan berpikir kami dari kubu kontra. Dewan Juri yang terhormat, sepanjang kubu kontra telah menyampaikan argumentasinya, kami telah menyimpulkan apa yang disampaikan oleh speaker pertama dan speaker kedua kubu kontra yang telah kami bungkus dalam bentuk pointer yang akan kami bidas dan akan kami luruskan untuk menuntun para pengamat konstitusi yang hadir pada saat ini, terkhususnya Dewan Juri untuk berkontemplasi memandang mosi perdebatan kali ini dari kacamata pro. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, speaker pertama kubu kontra mengatakan bahwa ketika kita menerapkan pemilihan umum legislatif secara proporsional tertutup, maka kita akan menerapkan oligarki partai politik. Sangatlah jelas disampaikan oleh speaker kedua kami Dewan Juri yang terhormat, bahwa ketika kubu kontra mengatakan oligarki yang dimaksudkan adalah partai politik memiliki kekuasaan, ketika mereka menuntut atau mereka memilih siapa yang akan terpilih, jelas Dewan Juri yang terhormat bahwa partai politiklah yang mengetahui siapa yang layak untuk diberikan atau disajikan kepada rakyat yang akan dipilih oleh rakyat. Dewan Juri yang terhormat, seharusnya kubu kontra telah mengetahui dan menjawab sendiri apa pertanyaan mereka. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, speaker pertama mengatakan bahwa ketika menerapkan sistem silahkan. Yang kami maksud di sini ialah nomor urut 1 sampai 9 ditentukan oleh partai politik, di mana yang bernomor urut 1 akan memungkinkan terlebih dahulu untuk menjadi calon legislatif, sehingga individu-individu atau masyarakat yang ada di Indonesia tidak dapat memilih individu yang sebenarnya mereka inginkan di partai politik tersebut. Sekian dan terima kasih. Asumtif belaka inilah Dewan Juri yang terhormat yang menggelitik kami ketika kubu kontra mengatakan ada sistem urut. Lantas ketika partai politik mengusung anggota-anggota yang akan dipilih itu adalah anggota yang layak atau yang berkredibilitas atau berkapabilitas, silahkan.
Sejauh ini rekan-rekan dari tim Pro sama sekali tidak memberikan alasan mengapa kita harus kembali kepada sistem proporsional tertutup. Kami ingin mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup bersifat diskriminatif. Mengapa? Karena dalam sistem proporsional tertutup terdapat party list di mana partai politik memiliki list 1 sampai 9 dan yang akan terpilih adalah sesuai nomor urut sehingga yang akan bekerja adalah mesin partai. Dewan Juri yang terhormat. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, kami akan melanjutkan argumen kami yang akan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan dari kubu kontra Dewan Juri yang terhormat. Namun sebelumnya izinkanlah kami dengan kerendahan hati untuk meluruskan kembali pointer-pointer yang akan kami sampaikan. Ketika kubu kontra mempertanyakan apa dampak negatif ketika kita menerapkan sistem proporsional tertutup, Dewan Juri yang terhormat, ketika kubu speaker kedua kami mempertanyakan apa efek ketika proporsional terbuka itu dilakukan atau apa efek ketika proporsional tertutup itu dilakukan. Namun kubu kontra tidak dapat menjawab sedikit pun Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama Dewan Juri yang terhormat, kami akan mematahkan dengan mengatakan bahwa ketika penerapan sistem proporsional tertutup, jumlah atau angka money politik itu meningkat Dewan Juri yang terhormat. Berdasarkan silahkan. Justru berbicara mengenai money politik dengan sistem proporsional tertutup akan menimbulkan money transaksional. Kenapa? Di mana nantinya posisi ketua partai atau pengurus partai adalah posisi yang mahal. Kenapa? Ketua partai adalah nantinya yang punya wewenang untuk menunjuk orang-orang yang dekat dengannya, yang mempunyai hubungan dengannya, yang terafiliasi dengannya untuk menduduki posisi-posisi yang dihasilkan oleh sistem yang ditawarkan oleh saudara kami tim kontra. Terima kasih. Sedikit membingungkan Dewan Juri yang terhormat. Seakan-akan kubu kontra tidak mempercayakan dan seakan-akan menginginkan rakyat yang tidak masuk ke dalam anggota partai politik masuk ke dalam partai politik untuk menentukan siapa yang mereka pilih Dewan Juri yang terhormat. Yang seakan-akan partai politik hari ini tidak tersusun dalam sebuah organisasi Dewan Juri yang terhormat. Sehingga mereka mempertanyakan siapa yang akan terpilih, bagaimana orang yang akan terpilih, yang secara tidak langsung mereka merendahkan. Silahkan. Karena kami percaya bahwa partai politik sekarang ini telah tersusun berbagai macam sebagai sebuah organisasi, maka partai politik saat ini seharusnya menerapkan sistem proporsional terbuka seperti yang dilakukan saat ini. Karena apa? Karena pun pada sistem proporsional terbuka, seleksi-seleksi atau kaderisasi tetap terjadi, namun individu yang terpilih akan tetap berada di tangan rakyat. Dalam hal ini sejalan dengan kedaulatan berada di tangan rakyat, Dewan Juri yang terhormat. Kubu kontra mengatakan bahwa mereka percaya kepada partai politik. Akan tetapi mereka mengaminkan bahwa partai ketika menerapkan sistem proporsional tertutup, money politik akan lebih tinggi terjadi di dalam partai politik itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Kita sedikit dibingungkan oleh kubu kontra ketika mereka mengatakan bahwa asumsi belaka. Silahkan. Sahabat-sahabat kami tim Pro, kami sampai sekarang masih menunggu karena tim Pro hanya mengatakan kami akan menjelaskan nanti apa sih sebenarnya urgensi dari tim Pro untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup. Sementara tim Pro tidak mengamini sistem aku sekarang yang dinilai sudah cukup baik. Berdasarkan data yang telah kami himpun Dewan Juri yang terhormat, bahwa berdasarkan data Kompas yang telah diakomodir oleh Bawaslu, bahwa terdapat 600 dugaan money politik yang terjadi pada Pilkada serentak 2017 dan tidak hanya dalam pemilihan kepala daerah, juga terjadi pada pemilihan umum pada tahun 2014, yang dimana angka money politik diangkat di tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2000 ketika pada masa Orde Baru Dewan Juri yang terhormat. Ketika kubu kontra mempertanyakan apa urgensitasnya, bahwa ketika kita akan dapat menjawab apa efek yang terjadi pada saat sistem pemilihan umum itu pada proporsional tertutup dan pada saat sistem proporsional terbuka. Yang terjadi hari ini Dewan Juri yang terhormat, terjadi peningkatan money politik yang dimana ketika kubu kontra menginginkan rakyat hari ini yang belum dapat mampu rata pengetahuan dan pendidikannya terkhusus dalam kecerdasan politik, mereka menginginkan secara gamblang rakyat itu bersentuhan dengan para elit-elit dengan tanpa mempertimbangkan adanya kemungkinan terjadinya money politik itu Dewan Juri yang terhormat. Ketika kita menerapkan sistem proporsional tertutup, yang kita pandang adalah terjadinya filterisasi partai politik yang akan dilakukan untuk menyajikan orang-orang yang layak dan mampu memimpin rakyat Indonesia itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Bukanlah memandang bagaimana kredibilitas partai politik itu. Karena ketika kita memandang kredibilitas partai politik yang sebagaimana diasumsikan oleh kubu kontra, ketika kita menerapkan seperti itu, berarti kita menginginkan Indonesia hari ini tidak dipimpin dan tidak dijembatani oleh partai politik Dewan Juri yang terhormat.
Itulah yang tidak kami inginkan, bahwa ketika partai politik itu direndahkan yang seakan-akan partai politik tidak mampu menyajikan orang-orang yang mampu untuk memimpin itu Dewan Juri yang terhormat. Kemudian daripada itu Dewan Juri yang terhormat, ketika kita berbicara tentang proporsional tertutup, maka akan terjadi defisit anggaran ketika kita menjumpai masa kampanye Dewan Juri yang terhormat. Sudah menjadi rahasia umum ketika kita melihat berapa jumlah dana yang akan dikeluarkan anggota ketika ingin mencalonkan itu Dewan Juri yang terhormat. Sehingga ketika kita menerapkan proporsional tertutup, para anggota atau orang-orang yang akan mencalonkan itu akan orang-orang yang mampu baik secara kredibilitas maupun juga secara kapabilitas Dewan Juri yang terhormat. Sehingga berdasarkan runtutan argumentasi yang telah kami sampaikan, telahlah amat jelas Dewan Juri yang terhormat bahwa kami tetap lugas, tegas dan mantap mengatakan bahwa kami tetap setuju untuk mempertahankan mosi perdebatan kali ini dan kepada kubu kontra untuk semakin menghilangkan atau meminimalisir pandangan feminisme terhadap partai politik, karena partai politik hari ini merupakan pilar demokrasi. Walaupun banyak kesalahan-kesalahan, jangan jadikan oknum menjadi wajah partai politik dan lembaga pemerintahan itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada pembicara ketiga dari tim Nusantara 4 yang berada pada kubu pro yang telah memberikan bantahan atas bidasan argumentasi yang telah disampaikan oleh pihak tim kontra. Dan selanjutnya hadirin kita akan mendengarkan apa bantahan atas bidasan yang telah disampaikan oleh tim pro yang akan diberikan oleh tim Nusantara 13 pada kubu kontra. Waktu 8 menit Anda dimulai dari sekarang. Lex regisis superflua pugnantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang kami muliakan, para hadirin pemerhati hukum dan debat konstitusi yang kami hormati, dan tentunya rekan-rekan berpikir kami dari tim pro yang kami banggakan. Sebelum memasuki ranah argumentasi kami selaku pembicara ketiga, pertama-tama izinkanlah saya untuk membidas kekeliruan-kekeliruan berpikir yang telah dikonsepsikan oleh tim pro terlebih dahulu. Yang pertama, argumentasi yang dibangun oleh tim pro seakan-akan menuduh bahwa tim kontra ingin melemahkan kebijakan dari partai politik itu sendiri. Namun sejatinya telah kami tegaskan berkali-kali bahwa kami sebagai tim kontra tidak ingin adanya pelemahan dalam partai politik untuk melakukan kaderisasi, apalagi memberikan pendidikan politik kepada kader-kader partai politik itu sendiri. Dan tentunya berdasarkan status quo yang ada saat ini, kader-kader dari partai politik tersebut tetap diuji kelayakannya dan tetap melaksanakan proses-proses kaderisasi sesuai dengan proposal yang telah diajukan oleh tim pro Dewan Juri yang terhormat. Atas dasar itulah maka kami sama sekali tidak melihat urgensi ataupun mekanisme yang mendasar bagaimana caranya jika kita mengembalikan sistem proporsional kita kembali seperti yang dahulu, yaitu sistem proporsional tertutup Dewan Juri yang terhormat. Yang pertanyaannya adalah sederhana, apakah urgensi kita dan beberapa kami, ya silakan. Dewan Juri yang terhormat, maka kita kembali ke kelas sebab akibat. Sebab kenapa kami memilih harus proporsional tertutup, karena jelas pertanggungjawaban itu pada partai politik. Nanti adanya aspirasi-aspirasi yang tidak diakomodir partai politik, maka masyarakat pada pemilu selanjutnya akan membuat peradilan sendiri di kotak-kotak suara untuk tidak memilih partai politik yang tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Jika kita membicarakan perkara sebab akibat, maka sejatinya tim pro telah mengetahui bahwa jika kader-kader yang diusungkan oleh partai politik melalui sistem proporsional tertutup merupakan kader-kader yang sejatinya tidak bisa dijustifikasi sebagai kader-kader yang layak, karena bahkan mereka sendiri berpendapat bahwa kader-kader yang demikian itu pertanggungjawabannya ada pada partai politik yang merupakan satu-satunya sumber dari pertanggungjawaban Dewan Juri yang terhormat. Kemudian jika kita membahas tentang adanya money politik seperti yang dikatakan oleh pembicara ketiga dari tim pro, ya silakan. Dewan Juri yang terhormat, di dalam hukum partai politik kita mengenal ada yang namanya ideologi partai politik. Setiap calon
anggota legislatif yang diusulkan oleh partai politik harus sesuai dengan ideologi-ideologi atau program-program partai politik, sehingga dapat menyesuaikan sebetulnya apa aspirasi yang diperjuangkan oleh partai politik ini, sehingga betul-betul nyata dapat dipertimbangkan oleh rakyat. Itu sebabnya. Esensinya Dewan Juri yang terhormat, para calon legislatif ini akan membawa suara-suara rakyat sehingga tidak bisa diakomodir ataupun menjadi mesin partai politik satu-satunya. Dewan Juri yang terhormat, yang bisa kita garis bawahi kali ini ialah Dewan Juri yang terhormat, yaitu ketika sistem proporsional terbuka pun terjadi, partai politik tetap ada di belakang calon-calon legislatif tersebut, tidak serta-merta meninggalkan para calon-calon legislatif tersebut. Dewan Juri yang terhormat, mengembalikan kepada argumentasi kami mengenai tentang money politics, yang perlu dirubah di sini ialah sistem penerapannya. Ya, silakan. Ketika kubu kontra mengatakan bahwa walaupun kita menerapkan sistem proporsional tertutup, tetaplah partai politik di belakangnya. Lantas apa bedanya ketika kita menerapkan sistem proporsional tertutup, bahwa kita tetap mengikutkan partisipasi rakyat yang dimana mereka ikut kontestasi politik dan menggunakan hak suaranya? Apa perbedaannya? Tolong berikan kesanggahan atau pendapat dari kubu kontra. Tentu kedua hal tersebut memiliki perbedaan, Dewan Juri yang terhormat. Pada sistem proporsional tertutup, yang kita pilih adalah lambang partainya, sementara pada sistem proporsional terbuka, rakyat Indonesia lah yang akan memilih siapa-siapa saja individu yang akan merepresentasikan hak-haknya di bidang legislatif. Dewan Juri yang terhormat, yang tentunya berdasarkan integritas, akuntabilitas, serta rekam jejak. Dewan Juri yang terhormat. Ya, silakan. Kembali lagi kami mempertanyakan, siapa yang dapat menjawab nama dan kredibilitas anggota partai politik yang telah saudara hari ini terapkan dengan sistem proporsional terbuka? Tolong Anda jawabkan, dan seakan-akan Anda memberikan tanggapan bahwa masyarakat hari ini mengetahui secara penuh bahwa orang yang dipilihnya itu adalah mampu. Terima kasih. Tentunya Dewan Juri yang terhormat, yang kami ingin tawarkan di sini ialah rakyat mengetahui terlebih dahulu siapa-siapa sajakah individu yang diusung atau dicalonkan oleh partai tersebut. Dewan Juri yang terhormat, jika tim pro berkeinginan bahwa proporsional yang diajukan ialah dalam sistem tertutup, maka sejatinya pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh tim pro ialah apakah rakyat benar-benar setuju dengan calon nomor 1 yang diusung partai? Silahkan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, atas mungkin karena kerendahan ilmu saya ingin bertanya dulu kepada kubu kontra yang menyatakan bahwa partai politik tetap berada pada anggota-anggota legislatif yang duduk di anggota Dewan Perwakilan. Maka saya tanya, coba jelaskan kepada saya kasus Fahri Hamzah yang hari ini tidak ada partai politik di belakangnya. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita membicarakan tentang kasus Fahri Hamzah seperti yang telah ditawarkan oleh tim pro, kami rasa argumentasi yang demikian ternyata telah menjauh ataupun berlarian dari koridor argumentasi sesuai dengan mosi yang kita perdebatkan kali ini. Yang diinginkan oleh masyarakat ialah dengan mengetahui rekam-rekam jejak individu yang akan terlibat pada proses legislasi ataupun pada proses representasi nanti. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana rakyat dapat tahu rekam-rekam jejak yang ada pada calon legislasi jika yang mereka pilih bukanlah individu yang seharusnya mereka telah lebih dahulu mencari tahu bagaimana tingkat-tingkat integritas, akuntabilitas, serta rekam-rekam jejak terdahulu, apa saja yang telah dilakukan dan apa-apa saja perubahan yang telah dihasilkan oleh calon-calon legislatif yang mengajukan diri pada pilihan legislatif nanti. Dewan Juri yang terhormat, memasuki argumentasi kami sebenarnya adalah sebuah lelucon jika pada awal pembicara pertama dari tim pro mengatakan bahwa sistem yang berlaku saat ini ialah sistem yang sudah sesuai dengan undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui pada pasal 168 Undang-Undang mengenai pemilu, pada ayat 2 dinyatakan bahwa pemilu ialah untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD daerah, dan dalam kali ini kami katakan pemilu legislatif dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dewan Juri yang terhormat, atas dasar itulah kami benar-benar setuju untuk mempertahankan
status quo yang berlaku saat ini. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, yang kami tidak inginkan untuk terjadi jika sistem yang berlaku ialah sistem proporsional tertutup, ialah adanya diskriminasi-diskriminasi yang terjadi. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sebelumnya telah disampaikan oleh pembicara kedua kami, yang selanjutnya akan saya tegaskan kembali, ialah adanya minoritas-minoritas yang tidak akan terpilih. Kenapa Dewan Juri yang terhormat? Jika kita membicarakan tentang perempuan, sebelum adanya undang-undang yang membatasi bahwa 30% calon legislatif harus diisi oleh perempuan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 pada tahun 2008 yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, maka fraksi-fraksi tersebut sangat meminoritaskan adanya perempuan di calon legislatif. Dan hal inilah yang kami khawatirkan Dewan Juri yang terhormat, apabila tetap ada 30% suara perempuan, namun perempuan yang diusung adalah pada nomor-nomor yang di belakang, pada contoh kasus pada nomor 9, 8, atau 7, maka sejatinya perempuan tidak bisa maju ke dalam legislatif ataupun maju sebagai representasi dari rakyat itu sendiri di pemilihan legislatif. Dewan Juri yang terhormat, atas ada sikap diskriminasi dan tidak adanya transparansi dan tim pro pun tidak bisa menjelaskan mekanisme yang mereka tawarkan, maka kami tetap kukuh untuk kontra terhadap mosi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak tim Nusantara 13 yang berada di kubu kontra. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua tim kita, tim Nusantara 4 dan tim Nusantara 13. Yang ketiga pembicaranya sudah menyampaikan sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Suatu hal yang menyenangkan melihat bagaimana dari babak kedua ini, baik itu bidasan, argumentasi maupun terutama interupsi. Saya lihat dari kedua tim sama-sama menggunakan 5 kesempatan interupsi yang diberikan. Ini menunjukkan antusiasme mereka terhadap mosi perdebatan yang dihadirkan pada kali ini, yaitu sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif. Tentu saja babak kedua ini belum mengakhiri perdebatan yang dihadirkan pada hari ini untuk Anda saksikan bersama pemirsa dan juga hadirin. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan memasuki babak ketiga. Di mana di babak ketiga kita akan sama-sama mendengarkan solusi dan rekomendasi dari masing-masing tim. Seperti apa serunya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Anda masih bersama kami dalam debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Kita tengah memasuki babak semifinal pertama, di mana sudah hadir dua tim, yaitu tim Nusantara 4 pada kubu pro dan tim Nusantara 13 pada kubu kontra. Mosi perdebatan yang kami angkat adalah sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif, dan sekarang kita memasuki babak ketiga, yaitu babak solusi dan rekomendasi. Pada babak ini pembicara pertama yang mewakili masing-masing tim akan mempertegas atau mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi masing-masing tim, dan diawali oleh pembicara pertama dari tim kontra. Pembicara pertama pada tim kontra, waktu 3 menit Anda dimulai dari sekarang. Sebenarnya dalam perdebatan kali ini Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim pro harus menjawab satu pertanyaan sederhana. Mengapa kita harus kembali ke sistem proporsional tertutup di Orde Baru, yang padahal kita ketahui bersama sistem proporsional tertutup tersebut memberikan berbagai dampak negatif dalam sistem ketatanegaraan kita, hingga akhirnya pada pemilu 2009 dan pemilu 2014 kita mengganti sistem
sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka yang hal tersebut merupakan mandat dari reformasi. Atas dasar itulah Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim Nusantara 13 tetap berdiri teguh untuk mendukung penerapan sistem proporsional terbuka pada pemilu legislatif. Mengapa? Mari kita melihat pada saat penerapan sistem proporsional terbuka yang sudah berlangsung pada 2 kali pemilu, pihak-pihak yang terpilih menjadi legislator adalah yang menuai suara terbanyak yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki legitimasi yang kuat. Sementara dalam sistem proporsional tertutup terdapat party list. Partai politik mempunyai list 1-9 dan yang akan terpilih adalah sesuai nomor urut Dewan Juri yang terhormat, yang mana pada sistem ini yang akan bekerja adalah mesin-mesin partai Dewan Juri yang terhormat. Sementara hal ini adalah berbeda ketika kita menerapkan sistem proporsional terbuka, yang mana yang banyak bekerja adalah bakal calon anggota legislatif, yang mana caleg nomor urut 1 sampai nomor urut 9 semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Selain itu, apabila kita tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, akan jauh lebih mengedepankan besarnya partisipasi publik untuk ikut langsung dalam proses pemilihan umum. Dan ini tentu saja akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat, sehingga masyarakat kita akan memilih calon-calon terbaik yang berkompeten, berintegritas, dan mampu menjabat sebagai wakil rakyat yang baik dan bertanggung jawab. Atas dasar itulah Dewan Juri yang terhormat, kami tetap mendukung untuk menerapkan sistem proporsional terbuka pada pemilu legislatif. Berkaitan dengan kekhawatiran yang disampaikan oleh rekan-rekan tim pro, berkaitan dengan money politics atau besarnya dana pemilu yang dikeluarkan, maka setidaknya kami menawarkan 3 solusi Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, apabila yang dikhawatirkan dari rekan-rekanku tim pro, apabila pelaksanaan sistem proporsional terbuka berkaitan dengan dana pemilu yang besar, maka rekomendasi yang kami tawarkan adalah dengan melakukan efisiensi anggaran Dewan Juri yang terhormat. Dan yang kedua, apabila yang dikhawatirkan dalam sistem proporsional terbuka adalah kualitas caleg, maka kami menawarkan solusi, yakni melakukan seleksi yang ketat dengan verifikasi berkas proses pendaftaran caleg yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan yang ketiga adalah mengoptimalisasikan peran dari KPU dan Bawaslu. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Baik, terima kasih banyak kepada tim Nusantara 13 yang berada di kubu kontra atas solusi dan juga rekomendasinya. Dan selanjutnya kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh tim Nusantara 4 dari kubu pro mengenai solusi dan rekomendasi mosi perdebatan kita kali ini. Waktu 3 menit Anda dimulai dari sekarang. Happiness and freedom begin with a clear understanding of one principle. Kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan sebuah pemahaman yang jelas atas satu prinsip. Begitu jugalah jika dikaitkan dengan sistem perwakilan proporsional tertutup, jika dengan konsep keterwakilan perempuan dapat secara efektif diterapkan dengan penempatan zigzag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang arif, adil lagi bijaksana, serta para pengamat konstitusi yang telah hadir pada kesempatan kali ini, terkhusus untuk rekan berpikir kami dari tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sebagai pembicara pertama dalam kesempatan closing statement ini akan menyampaikan elaborasi argumentasi kami. Kenapa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu menerapkan sistem proporsional tertutup. Ada 4 poin penting yang akan kami sampaikan. Poin yang pertama adalah berkaitan dengan hal konstitusional atau inkonstitusional mosi tersebut. Bahwasanya apabila kita berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 1945, maka berdasarkan pasal 19 ayat 1, pasal 22C ayat 1, pasal 22E ayat 2 dan ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sejatinya tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang sistem pemilu di Indonesia. Untuk itulah Dewan Juri yang terhormat, mosi kali ini dapat dikatakan sebagai mosi yang konstitusional atau sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa
proporsional tertutup juga merupakan bentuk konstitusional. Poin yang kedua Dewan Juri yang terhormat adalah bahwa berkaitan dengan penentuan anggota calon legislatif yang ditentukan oleh partai politik bukanlah bentuk oligarki, sebab partai politiklah yang mengetahui anggota-anggotanya yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang baik. Poin yang ketiga Dewan Juri yang terhormat berkaitan dengan urgensitas mengapa Indonesia harus menerapkan sistem proporsional tertutup adalah bahwasanya terjadi peningkatan degradasi moral dan etika masyarakat selama pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka, di mana berdasarkan LSN atau Lembaga Survei Nasional disebutkan pada tahun 2009 kurang dari 40% publik yang menerima money politik. Kemudian pada tahun 2014 justru money politik naik menjadi 69,7% Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, untuk itulah di sini kami memberikan sebuah solusi yang tepat, yakni menerapkan sistem proporsional tertutup di negara Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, menutup argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, di sini kembali lagi saya memberikan sebuah pantun, ingkar janji, ingkar bukti, ingkar jambatan sampai malu dan diberhentikan. Jika tak ingin negara ini menjadi negara popularitas seperti selebriti, maka terapkanlah sistem proporsional tertutup dalam pemilu sebagai bentuk penjagaan. Pak Ketua Bapak Kalawi dan Cita WSA, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada tim Nusantara 4 pada Kubu Pro yang telah menyampaikan solusi dan rekomendasi dari pandangan mereka. Dan hadirin serta pemirsa di rumah, nampaknya 3 babak telah kami lewati dan sekarang kita akan segera mengetahui siapakah yang akan menjadi pemenang di babak semifinal pertama. Namun sebelumnya, ada baiknya apabila kita mendengar komentar dari Dewan Juri mengenai perdebatan kita pada hari ini. Sistem yang diperdebatkan ini adalah sistem yang digunakan dalam pemilu, apakah sistem proporsional tertutup ataupun proporsional terbuka. Proporsional terbuka juga ada tambahannya, proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Bisa proporsional terbuka dikombinasi seperti pemilu tahun 2004, itu kombinasi. Kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar kita pasal 22E bahwa pemilu itu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, memilih anggota DPR daerah, memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPD. Itu dalam pemilihan umum. Oleh karenanya dalam rangka pemilihan umum untuk memilih calon, untuk memilih legislatif, itu adalah digunakan dengan sistem proporsional terbuka. Di dalam undang-undang kita yang sekarang. Tapi sebelumnya kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa peserta dari pemilu legislatif itu adalah partai politik. Ini satu untuk menjadi catatan kita. Yang kedua, peserta dari pilpres itu adalah calon itu sendiri. Calon, pasangan calon. Peserta dari pemilihan untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu adalah perseorangan. Itu dinyatakan di pasal 22E. Oleh karenanya saya kira, karena ini juga yang menyangkut kita bahas open legal policy, tergantung juri menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Begitu. Jadi substansinya saya kira
sudah kita bahas, tapi rekomendasinya tidak ada tadi yang menentukan apakah ini gabungan begitu. Gabungan, jadi tidak proporsional terbuka saja, tapi gabungan tertutup dan terbuka, tidak ada, belum rekomendasi itu, perlu ada kajian lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rambe Kamarul Zaman. Luar biasa sekali, ternyata apa yang menjadi mosi perdebatan pada kesempatan babak semifinal pertama ini juga masih menjadi perdebatan di antara partai juga di internal dari DPR RI dan juga dari MPR RI-nya sendiri. Nah, sekarang tentunya Anda penasaran siapakah yang memenangkan babak semifinal pertama ini? Apakah tim Nusantara 4 atau tim Nusantara 13? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Ya, Anda masih bersama kami di debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Wow, masuk ke babak semifinal pertama ini kita sudah semakin mengkerucut dan sampailah kita pada segmen penentuan di mana kita akan mengetahui siapakah pemenang dalam babak semifinal pertama ini. Apakah tim Nusantara 4 yang menduduki podium di kubu pro ataukah tim Nusantara 13 yang menempati podium posisi atau bagian kontra. Dan langsung saja hadirin kita persilahkan kepada Dewan Juri untuk membacakan siapakah pemenang di babak semifinal pertama ini. Dan kami mohon kesediaan dari Bapak Bambang Sadono untuk membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami para juri, saya Bambang Sadono dan Profesor Dr. Hendrawan Supratekno, Haji Rambe Kamarul Zaman MSI, Insinyur Haji Tifatul Sembiring, dan Dr. Andes Yana Indrawan MSI, berdasarkan penilaian juri terhadap penguasaan substansi dan kerangka berpikir, serta cara penyampaian tim pro Nusantara 4 dan tim kontra Nusantara 13 pada babak pertama, kedua, dan ketiga, hasil perlombaan babak semifinal pertama debat konstitusi MPR tahun 2018 adalah sebagai berikut. Pemenang kedua, tim Nusantara 4. Pemenang pertama, tim Nusantara 13. Dengan demikian maka tim Nusantara 13 akan berlomba kembali pada babak grand final dan tim Nusantara 4 akan berlomba kembali pada babak final perebutan juara 3. Demikian hasil perlombaan pada kali ini dan kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Bambang Sadono yang sudah memberitahu dan menyampaikan itu dia pemenang babak semifinal pertama. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada tim Nusantara 13 dan juga tidak ketinggalan tim Nusantara 4 karena Anda tetap akan masuk ke babak final, hanya beda perebutan posisi juara. Baiklah hadirin, masih ada babak semifinal kedua, jadi bagi Anda yang ingin menantikan hal tersebut, sebentar lagi, sabar aja. Nanti akan tiba waktunya pada jadwal selanjutnya. Saya Nyi Dunov undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.